Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agil Surya Permana, Cindi Tri Agustina, Eva Septiana Dewi, Fani Dartino Putri Imami, dan Sawiti Cahayu Putri Hidayat akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfokuskan pada kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Keberagaman karakteristik peserta didik di kelas. Ada 3 macam. Yang pertama ada keberagaman gaya belajar. Gaya belajar sendiri merupakan cara peserta didik untuk memahami, mengingat, dan berpikir, di mana ada 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Keberagaman minat mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran, memiliki tujuan diantaranya membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, dan untuk meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar. Keberagaman potensi. Tidak ada peserta didik yang tidak memiliki potensi, sebab pada akhirnya setiap peserta didik memiliki potensi, dan diantaranya yaitu mempunyai potensi baik fisik, intelektual, kepribadian, minat, moral, maupun religi. Ada 4 teori pendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori sistem ekologi. Yang kedua adalah teori multiple intelligence. Yang ketiga adalah teori zone proximal development. Dan yang keempat adalah teori learning modalities. Teori sistem ekologi. Yuri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori multiple intelligence. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Adapun 8 jenis kecerdasan tersebut diantaranya adalah kecerdasan visual, kecerdasan musikal, kecerdasan verbal, kecerdasan logis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Teori zone proximal development. Teori ini juga dikenal dengan teori ZPD. Teori ZPD ini merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Dipercaya, manusia memiliki 2 tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak ketika menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa atau orang lain. Dan yang terakhir adalah teori learning modalities. Teori ini disebut juga dengan modalitas dalam belajar. Perbedaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu modalitas dalam belajar. Modalitas dalam belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah auditori yang ditekankan pada indera pendengaran. Yang kedua adalah visual yang ditekankan pada penglihatan. Dan yang ketiga adalah kinestetik yang ditekankan pada pergerakan, bekerja, dan sentuhan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. Anita Adiwijayanti 2022 menyatakan kelebihan dan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kelebihan. Kelebihan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, lebih berpusat pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga akan memudahkan guru dalam proses pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar siswa, sehingga guru dapat memberikan penanganan yang tepat baik bagi kelompok maupun individu. Yang kedua, kekurangan.
Kekurangan dalam model pembelajaran berdiferensiasi yaitu memerlukan guru dengan kemampuan pengelolaan kelas yang baik, serta penguasaan materi yang luas, kemampuan IT dalam membuat konten pembelajaran untuk siswa. Oleh karena itu, perlunya peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan cara memetakan segala kebutuhan belajar siswa, baik dari segi gaya belajar, minat, ataupun potensinya. Contohnya, ketika guru menjelaskan materi di kelas 6 terkait bagian-bagian tumbuhan, maka guru harus menyesuaikannya dengan gaya belajar siswa di kelas. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual atau melihat, maka hendaknya guru memberikan diferensiasi proses berupa media gambar tumbuhan atau video sehingga siswa dapat mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan baik. Adapun siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, maka hendaknya guru melakukan diferensiasi proses dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan memegang tumbuhan secara langsung di lingkungan sekolah agar siswa tersebut dapat pembelajaran yang bermakna. Itulah pembahasan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.